Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas latihan soal USBD Bahasa Indonesia kelas 6 untuk tahun 2025. Nomor 19, bacalah kutipan teks berikut. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Sari tetap semangat belajar setiap malam dengan cahaya lampu minyak. Ia percaya bahwa dengan ilmu ia bisa mengubah nasib keluarganya. Nah, nilai yang terkandung dalam teks tersebut adalah ini semangat dan pantang menyerah dalam belajar. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 20. Bacalah kutipan berikut. Ayah berangkat kerja sejak subuh dan pulang saat malam hari. Nah, semua itu ia lakukan demi membiayai sekolah anak-anaknya. Nilai yang tercermin dari tokoh ayah dalam kutipan tersebut adalah nilainya adalah pasti karena dia subuh sampai pulang malam. Nah, ini pasti menunjukkan dia ada sebagai tanggung jawab. Berarti dia dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 21. Ciri-ciri puisi yang benar adalah yaitu tersusun dalam ini pasti tersusun dalam bait dan baris serta menggunakan bahasa kiasan atau makna tidak sebenarnya. Nah, ini jelas jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan bait puisi berikut. Nah, Ibu bagai pelita hidupku, terangi hidupku dengan terangi gelap dengan kasihmu, tiada lelah kau mendidikku dengan sabar dan tulus hatimu. Tema dari puisi tersebut adalah berarti tentang ibu. Berarti ini alam dan perjuangan seorang ibu. Nah, ini perjuangan seorang ibu. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 23. Ketika Dayu menceritakan pengalamannya yang lucu saat tersesat di kebun binatang dengan gaya ekspresif dan suara yang jelas, ia bertujuan untuk memberi informasi ilmiah, menghibur pendengar, mempromosikan kebun binatang, menjelaskan peta lokasi. Nah, ini menceritakan pengalamannya yang lucu. Berarti ini kan kita lihat dari sininya sebenarnya. Nah, bukan menyampaikan informasi ilmiah, tapi dia karena ini ada kata lucu berarti dia bertujuan untuk menghibur pendengar. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya 24. Perhatikan kalimat berikut. Ayah membeli buah tangan dari Yogyakarta untukku. Nah, makna denotatif dari kata buah tangan dalam kalimat tersebut adalah, nah ini denotatif itu artinya adalah makna yang sebenarnya. Nah, makna yang sebenarnya. Ini makna sebenarnya. Nah, ini maknanya. Makna sebenarnya. Nah, kalau yang kebalikan dari denotatif adalah konotatif. Nah, ini bersifat tidak. Nah, buah tangan itu berartinya tangan kan tidak berbuah tangan. Berarti ini menunjukkan ini adalah oleh-oleh. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya 25. Makna kalimat yang menggunakan kata sesuai norma kesopanan saat meminta tolong adalah. Nah, ini cepat ambilkan dong. Nah, ini tidak sopan. Ambilkan buku itu sekarang. Nah, itu terlalu agak kasar. Nah, ini kamu sih. Nah, ini tolong ambilkan buku itu ya. Nah, ini jawabannya adalah yang C, yang lebih sopan. Selanjutnya nomor 26. Rama diminta untuk memberikan pengumuman kepada teman-temannya tentang kegiatan piket kelas. Agar informasi tersampaikan dengan fasih dan santun, Rama sebaiknya yaitu menggunakan kata-kata lucu dan tidak baku, langsung menulis di papan tanpa berbicara berteriak. Nah, ini jelas ini adalah menyampaikan dengan suara jelas, tenang dan bahasa yang sopan. Maka jawabannya adalah yang
B. Nomor 27. Perhatikan kalimat berikut. Teman-teman, besok jangan lupa membawa perlengkapan kerja bakti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalimat di atas termasuk menyampaikan informasi yang, nah ini kan sopan ini ya, sopan dan mudah dipahami. Nah, maka jawabannya adalah yang ini, D. Selanjutnya nomor 28. Riko menulis cerita pendek tentang seorang anak yang kehilangan sahabatnya karena pindah sekolah. Cerita tersebut ia buat berdasarkan perasaannya yang juga pernah mengalami hal serupa. Karya yang ditulis Riko termasuk adalah cerita fiksi. Apakah cerita fiksi? Riko menulis cerita pendek tentang seorang anak yang kehilangan sahabatnya karena pindah sekolah. Cerita tersebut ia buat berdasarkan perasaannya yang juga mengalami hal serupa. Karya yang dibuat Riko termasuk surat resmi jelas salah. Ringkasan pelajaran makna ini. Cerita fiksi berdasarkan imajinasi dan pengalaman pribadi. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, ini kan berdasarkan perasaannya saja. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 29. Tony diminta menulis teks tentang kegiatan di taman kota. Agar tulisannya baik dan mudah dipahami, hal pertama yang sebaiknya Tony lakukan adalah menyalin tulisan dari internet, membuat daftar kosakata sulit, mengamati langsung kegiatan di taman dan mencatatnya hal-hal penting. Nah, ini jelas, ini jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Lina membuat cerita pendek tentang seekor kucing yang bisa berbicara dan menolong manusia. Cerita ini berasal dari, nah jelas ini kan, masa seekor kucing yang bisa berbicara dan menolong manusia. Ini pasti adalah, apakah laporan ini pasti hanya imajinasi. Cerita ini berasal dari imajinasi dan kreativitas penulis. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 31. Perhatikan kalimat berikut. Sampah yang menumpuk di selokan menyebabkan air meluap dan menimbulkan banjir. Nah, kalimat di atas termasuk kalimat sebab akibat. Nah, karena ini menunjukkan sebab akibat, karena menunjukkan hubungan antara peristiwa dan akibatnya. Nah, ini hubungan, menunjukkan hubungan peristiwa dan akibatnya ini. Menumpuk akibatnya ini. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 32. Contoh kalimat pengamatan yang menunjukkan hubungan sebab akibat adalah, nah, kami melihat banyak bunga di taman kota. Nah, ini bukan sebab akibat, ini hanya sebuah kalimat imperatif. Ini pernyataan. Kalimat, nah, karena udara sangat panas, tanaman menjadi layu. Di taman kota itu terdapat kolam ikan dan di taman itu terdapat kolam ikan dan bangku taman. Banyak anak-anak bermain dengan gembira. Nah, ini jelas ini. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena udara sangat panas, tanaman menjadi layu. Tahu tanaman menjadi layu karena udara sangat panas. Nah, ini kan ada hubungan sebab akibat. Nah, jawabannya adalah yang B. 33. Perhatikan kalimat berikut yang diucapkan siswa kepada gurunya. Bu, saya mau izin tidak masuk sekolah besok karena harus menemani ibu saya ke rumah sakit. Nah, kalimat tersebut sudah sesuai dengan norma sosial. Norma sosial karena, nah, disampaikan secara singkat dan cepat, menggunakan bahasa santai seperti kepada teman. Nah, ini menggunakan bahasa sopan dan sesuai situasi, langsung ke intinya tanpa basa-basi. Nah, ini jelasin kalau menggunakan bahasa sopan
dan sesuai situasi atau kondisi. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya 34. Perhatikan penggalan cerita berikut. Saat melihat pelangi setelah hujan, aku merasa bahagia, warnanya yang indah membuatku lupa akan kesedihan kemarin. Nah, kalimat di atas menunjukkan bahwa penulis menyampaikan perasaannya berdasarkan. Nah, ini saya melihat pelangi setelah hujan, aku merasa bahagia. Nah, kalimat di atas menunjukkan bahwa penulis menyampaikan perasaannya berdasarkan fakta. Nah, ini pasti bukan imajinasi tanpa pengalaman, ini pasti fakta. Nah, fakta yang diamati dan perasaan pribadi. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 35. Perhatikan penggalan puisi berikut. Di bawah rembulan yang pucat sendu, hatiku berlayar bersama bayangmu. Kau yang hilang di antara rindu, tinggalkan sunyi di ruang waktu. Penggalan puisi tersebut menunjukkan penggunaan kosa kata secara kreatif adalah, nah, apakah yang mana yang ini menggunakan kata-kata ilmiah, ini kan menggunakan bahasa kiasan dan imajinatif, menjelaskan data dan grafik secara rinci. Nah, ini kan menggunakan bahasa kiasan. Di bawah rembulan yang pucat sendu, nah berlayar bersama bayangmu, ini menggunakan bahasa kiasan dan imajinatif. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, demikianlah pembahasan soal USBD kelas 6 Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.